ya. Saya harap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua. Amin. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mata pelajaran pemodelan perangkat lunak dengan tema pembelajaran adalah pengenalan pemodelan perangkat lunak. Jadi kita mengenal dulu tentang apa itu perangkat lunak atau kita sebut sebagai software. Jangan lupa kalian juga untuk absensi pada link yang sudah disediakan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama masing-masing. Dimulai. Ya, berdoa selesai. Tanpa lama-lama, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Selamat menonton ya. Ya, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama adalah dapat mengenal konsep rekayasa perangkat lunak atau RPL. Yang kedua, dapat mengetahui definisi dari RPL itu sendiri. Yang ketiga, dapat mengenal dan mengetahui karakteristik atau ciri-ciri dari perangkat lunak. Seperti itu ya. Dari 3 poin ini adalah pengenalan dari RPL atau rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, perangkat lunak atau kita sebut dalam bahasa Inggrisnya yaitu software engineering. Berasal dari 2 kata, yaitu software itu sendiri dan engineering yang terkait dengan rekayasanya. Perangkat lunak kita sebut sebagai software adalah sebuah source code pada suatu pemrograman atau sistem ya. Jadi terdiri dari 2, yaitu source code sendiri dan dokumentasi. Dokumentasi biasanya terdiri dari banyak folder dan lain sebagainya, maupun kamu menggunakan aplikasi apapun itu, mau menggunakan Linux, operating system, OS, yang lainnya seperti Android, Solaris, Windows, iOS, macOS dan sebagainya, kayak gitu. Semuanya terdiri dari, yaitu kita sebut sebagai perangkat lunak yang terdiri dari source code dan dokumentasi itu sendiri. Kata yang kedua, tadi kan terkait tentang software. Yang kedua adalah engineering. Engineering yang kita kenal atau kita kenal sebagai rekayasa. Sebuah penerapan teori, ilmu penerapan atau teori, metode, dan alat bantu yang sesuai untuk mencari solusi terhadap semua masalah. Dengan pendekatannya lebih ke sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan. Jadi, sebuah engineering atau rekayasa adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bagaimana kalian mencari jalan pintas misalkan termurah, jalan pintas misalkan dengan waktu yang tercepat kayak gitu, atau jalan pintas dengan biaya termurah, kinerja yang lebih sedikit dan lain sebagainya. Itu gunanya software atau perangkat lunak terkait ilmunya, rekayasanya ya. Berikut tentang produksi ya, masih produksi tentang aplikasinya, pengetahuan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Ya, itu konsepnya. Jadi dasar dari rekayasa perangkat lunak ya, dasarnya terdiri dari 2 kata tadi, engineering dan software. Oke, seperti itu. Kalau bisa disatukan dari 2 kata tersebut, kita bisa mendefinisikan RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa. Kita bilang tadi rekayasa ada sebuah ilmu ya. Suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek produksi perangkat lunak atau software. Mulai dari mencakup hal-hal teknis hingga hal-hal manajerial proyek PL atau perangkat lunak. Manajerial itu kalau secara teknis kalian sudah tahu ya, seperti coding, membuat aplikasi dan sebagainya secara teknis. Tapi secara manajerial itu apa? Biasanya secara manajerial itu pengambilan tindakan seperti bagaimana cara mendapatkan biaya termurah dalam membuat aplikasi. Contoh menggunakan database yang open source misalkan, daripada menggunakan database yang berbayar. Seperti itu. Nah, itu termasuk ke tingkat manajerial dari RPL. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Ada tujuannya nih, tujuan dari rekayasa perangkat lunak atau tujuan dari kalian belajar RPL atau tujuan kalian menggunakan aplikasi biasanya. Contoh kalian menggunakan aplikasi Instagram, Facebook, atau aplikasi game dan sebagainya. Nah, itu pasti ada tujuannya. Secara garis besar, tujuannya sebagai berikut. Ada 4 poin. Yang pertama, memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Ya, kenapa biaya produksi perangkat lunak yang rendah? Tujuan dari RPL biasanya, saya ingin menggunakan aplikasi berbayar, misalkan Corel, untuk membuat sebuah desain berbayar. Tapi saya juga bisa membuat aplikasi dengan yang open source, misalkan yang gratis ya, misalkan menggunakan Inkscape kita sebut sebagai. Nah, itu tujuan dari perangkat lunak gitu. Tapi yang berbayar pasti ada kelebihannya kayak gitu dan sebagainya ya. Itulah terkait manajerial, terkait bagaimana aplikasi itu dibuat dan lain sebagainya.
Poin kedua adalah menghasilkan PL atau perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, handal, dan tepat waktu. Ya, tepat waktu karena kalian mungkin tahu ya pengalaman sendiri misalkan main game online secara real time atau transfer bank dari bank satu ke bank lainnya secara real time dan sebagainya. Nah, itu tepat waktu, sesuai dengan waktunya. Kalian chatting menggunakan WhatsApp, ya datang tepat waktu sesuai dengan 7.30 misalkan sampai dan sebagainya. Absensi dan sebagainya. Nah, itu tujuan dari rekayasa perangkat lunak atau aplikasinya itu ya. Poin ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada beberapa jenis platform. Kenapa? Karena mungkin kalau di tahun 90-an platformnya terpisah, misalkan desktop saja, laptop saja. Bahkan masuk ke tahun 93 atau masuk ke era 2000 sudah menggunakan handphone. Beberapa aplikasi yang berjalan di handphone, Nokia, J2ME, dan teman-temannya seperti itu. Lalu masuk lagi ke era Android dan sebagainya. Nah, sampai sekarang platformnya banyak ya. Mungkin kalau misalkan kalian jadi developer mungkin ada sekitar 4 web, desktop, mobile, dan berbasis multi platform kayak gitu. Jadi itu yang bisa kalian kembangkan nanti. Kenapa? Keuntungannya apa ya? Kalau misalkan kalian mengerjakan dengan aplikasi web misalkan, web bisa berjalan di mana? Bisa di HP, mobile, atau web bisa berjalan di mana? Misalkan web juga bisa berjalan di desktop, laptop dan sebagainya. Banyak keuntungannya. Jadi itu yang fungsinya untuk membuat aplikasi rekayasa perangkat lunak. Jadi dimanapun itu mungkin kalian bisa akses ya banyak platform dan sebagainya. Saya lanjutkan. Menghasilkan PL atau perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah, biasanya maintain. Biaya maintain rendah tuh contoh. Kalau kalian UTS atau AS, secara pengalaman kalian menggunakan aplikasi kan di SMK Prestasi Prima atau SMA Prestasi Prima. Nah, di aplikasi itu maintainnya mudah dalam arti untuk kalian jawab, untuk kalian upload dan sebagainya ya, maksudnya paperless tanpa ada kertas. Nah, bayangkan kalau misalkan tanpa aplikasi CBT yang ada di SMK Prestasi Prima ya, kalian pasti kumpulin dulu kertasnya, diurutkan kertasnya per kelas, lalu dikoreksi sama gurunya satu persatu jawabannya dan sebagainya. Nah, itu agak menyulitkan. Nah, itu yang kita sebutkan yang poin keempat, tujuan intinya adalah menghasilkan perangkat lunak dengan biaya perawatan yang rendah, maintain-nya. Nah, ini untuk chartnya bisa kita lihat. Pertama ada kinerja, apa yang dilakukan harus setingkat dengan biayanya juga, dan secara garis waktunya juga. Semakin sedikit yang kinerja yang harus dilakukan, contoh tinggal upload foto aja nih. Contoh kayak kalian absensi tinggal upload foto aja, ya kinerjanya nggak terlalu mudah daripada kalian datang langsung ke sekolah atau misalkan send ke gurunya langsung dan sebagainya. Biaya, ya hanya perlu kuota berapa mega misalkan kayak gitu kalau upload foto dan sebagainya kayak gitu. Waktu, ya waktu real time. Kamu absen sekarang, nyampe-nya juga sekarang juga, nggak ada delay gitu ya. Misalkan kamu absen 7.30, sampai di kita misalkan 7.40, nggak mungkin karena secara real time. Jadi ini yang diperlukan, garis waktu seperti ini. Semakin kecil semakin bagus aplikasinya atau rekayasa perangkat lunaknya, seperti itu. Lalu komponen atau ruang lingkup dari RPL banyak sekali. Nah, di sini ruang lingkup pun bisa jadi tiap komponen di sini bisa jadi sebuah job desk atau pekerjaan. Mulai dari software requirement, kebutuhan software, ada dia menganalisis kebutuhan dan lain sebagainya. Software design yang menampilkan dalam arti lebih ke UI ya, user interface. Lalu software construction, membuild ya apa yang dibutuhkan sebuah software tersebut dan sebagainya, seperti software requirement, tapi construction lebih ke bagaimana aplikasi itu bisa berjalan nanti ketika semua kebutuhannya sudah dilengkapi kayak gitu. Software testing, nah ini yang kayak ya seperti saya sudah sampaikan, jika kalian misalkan, Pak saya mau misalkan ada di RPL atau perangkat lunak tapi job desk-nya nggak terlalu banyak coding, masih banyak yang nggak banyak coding, contoh digital marketing juga bisa. Software tester kayak gini ya, mencari bug dan sebagainya ya, seperti hacking misalkan, Pak ini kok jalurnya database bisa diakses dan sebagainya kayak gitu. Software testing. Atau lebih lemot, kalau misalkan aplikasi lebih lemot atau lebih lama, mungkin konfigurasi atau aplikasi menggunakan ini dan sebagainya gitu ya. Biasanya software testing ini lebih ke bagaimana sebuah software berjalan lebih baik gitu ya, sesuai dengan rancangannya. Lalu software maintenance, sudah pasti kalian pasti pernah lihat ya, ada beberapa contoh. Saya pernah lihat Pak, di ATM ada orang misalkan softwarenya tuh beda Pak, ketika dia masukkan uang sama mengambil uang gitu ya, tampilannya beda ketika kita ngambil uang atau transfer kayak gitu. Ya memang seperti itu. Kadang juga diupdate juga, contoh software ATM yang ada di misalkan di ATM BCA atau yang ada di
yang ada di Mandiri, ternyata UI-nya lebih bagus yang di Mandiri dan sebagainya. Butuh update nih dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Itu software maintenance. Kalau secara garis besar pengalamannya seperti aplikasi Gojek yang awalnya Gojek launching aplikasi pertama hanya untuk klien, untuk kita yang memesan Gojeknya, sama untuk tukang Gojeknya itu sendiri, dipanggil, diantar, dapat reward dan lain sebagainya. Lalu dikembangkan lagi menjadi apa? Gosen dulu mengantar barang. Nah, dikembangkan lagi Gosen, update lagi, di-maintain lagi, di-update lagi menjadi GoFood. Ternyata GoFood perlu adanya uang secara digital, update lagi secara GoPay dan sebagainya, update lagi GoLive dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa membayangkan ya, di dalam ruang lingkup dari PL atau perangkat lunak ada namanya software maintenance. Dia yang menganalisis kebutuhan dari software kalian tuh update-nya harusnya kemana. Selanjutnya ada configuration management, sama mengkonfigurasi kebutuhan manajerial biasanya. Manajemen software sendiri, alat dan metodenya atau alat yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dilakukan juga. Software quality yang menjamin kualitas dari software. Saya bilang, nah, kalau ruang lingkup dari RPL atau perangkat lunak itu sama seperti makanan, ya. Artinya ada koki, ada programmer yang masak dan sebagainya, lalu diserahkan kepada klien atau kita yang mengicipi dan sebagainya. Nah, yang sebelum sampai ke klien harus dites dulu kualitasnya. Misalkan, kok aplikasi ini terlalu terang ya, misalkan warnanya terlalu merah. Ini membuat saya nggak nyaman nih di aplikasi ini, misalkan seperti itu. Atau tampilan loginnya terlalu sederhana, kok tidak ada animasi dan sebagainya. Nah, itu. Ini pekerjaan software quality, hampir sama seperti tester atau testing. Kalau quality lebih ke kualitas biasanya, experience. Dan ada software engineering yang terkait tentang proses. Mari kita lihat satu persatu poinnya dari software requirement ya. Yang pertama adalah software requirement yang berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan persyaratan dari perangkat lunak. Ya, dia akan memberi konsep atau menganalisis. Ini nih misalkan, oh ternyata semua orang hampir mempunyai handphone, kayak gitu, hampir mempunyai smartphone. Lalu kita ingin membuat aplikasi tentang misalkan tentang sampah, ya bisa, misalkan orang yang membuang sampah akan dapat poin, poinnya akan di reward atau diberikan, bisa dibelikan untuk barang-barang yang ada di Indomaret dan sebagainya. Nah, itu kepikiran kan? Software requirement jadi lebih ke bagaimana yang dibutuhkan di software kamu supaya jalan. Software design mencakup proses dari tampilan, arsitektur hingga komponen antarmuka UI dan ciri-ciri atau karakteristik lain dari perangkat lunak, ya, seperti tombolnya harus tahu di mana, searching taruh di mana, dan lain sebagainya. Software construction berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak. Nah, ini lebih ke algoritmanya, bagaimana cara cari data paling pendek, misalnya gitu, atau pengkodeannya, misalkan, Pak, di sini udah bukan HTML biasa, misalkan harus pakai HTML5 lebih atraktif dan lain sebagainya, boleh. CSS saya update, Pak, misalnya CSS terbaru dan sebagainya, boleh. Pengujian, ya, konstruksi juga terkait pengujian juga, pencarian kesalahan, ya, error dan sebagainya. Yang keempat ada software testing, sama, lebih ke pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Perilaku dalam arti outputnya ya, ada yang error dan sebagainya. Software maintenance, ya, mencakup upaya-upaya atau usaha untuk perawatan biasanya. Perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan, harus dipasang dulu, baru kita lihat apa nih harus diupdate dan sebagainya, maintain. Selanjutnya, poin ke-6, software configuration management berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi dari perangkat lunak itu memenuhi kebutuhan tertentu, ya. Seperti misalkan saya mau menggunakan aplikasi CBT, kebutuhannya apa? Misalkan, oh butuh WiFi, Pak, butuh router untuk akses dan sebagainya. Nah, itu configuration. Tiap-tiap ruangan misalkan IP-nya berbeda dan sebagainya, configuration lagi. Atau aplikasi-aplikasi misalkan OVO misalkan butuh konfigurasinya seperti apa? Oh, butuh paket data misalkan kayak gitu. Ya, is that, ya. Dalam arti ini ada software configuration. Selanjutnya lagi poin 7, software engineering lah, yang terkait tentang manajemen, manajerial kayak gitu ya. Berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran dari LPR tersebut ya, lebih ke manajerial. Dan juga termasuk perencanaannya, project perangkat lunak dalam arti contoh kalian sebagai IT solution misalkan, lalu ada klien, kalian sebagai vendor ada klien yang minta kalian buat aplikasi untuk keluar masuk barang ya, seperti misalkan toko bangunan atau Alfamart, Indomaret, tahu ya, ada yang dibeli stoknya tinggal berapa, atau barang masuk stoknya ada berapa ya, dibeli habis berapa, sisa berapa dan sebagainya. Nah, itu biasanya terkait manajemen dalam arti apa yang dibutuhkan, alurnya, usernya siapa aja, kayak gitu.
Lalu software engineering tools dan methods, ya, mencakup kajian teoritis secara teori saja, seperti kita contoh teorinya itu secara teori seperti ini. Contoh, ada aplikasi Tokopedia. Aplikasi Tokopedia, uang digitalnya menggunakan apa? Nah, uang digital kan menggunakan OVO. Tokopedia punya database sendiri, OVO punya database sendiri. Nggak mungkin dong Tokopedia nanya-nanya database dari OVO, siapa usermu, saldonya berapa, dan sebagainya. Nggak. Untuk saling berkomunikasi database OVO dengan database yang ada di Tokopedia, dia menggunakan API, Application Programming Interface. Nah, dari situ kalian bisa belajar nih, tools dan metodenya. Contoh, kita kerjasama sama OVO, nanti OVO akan nge-share API-nya dan sebagainya. Nah, metodenya apa yang dilakukan, toolsnya apa saja yang dibutuhkan, kayak gitu. Nah, ini ya, terkait software engineering tools dan method. Yang ke-9, software engineering proses, ya, yang berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, serta pengolahan, perubahan, dan perbaikan dari RPL itu sendiri. Ini terkait semua tentang proses. Kalian tahu ya, bagaimana yang disebut dengan software itu adalah pasti ada input, proses, dan output. Nah, dia mempelajari tentang prosesnya itu, ya. Proses banyak, nah, tadi yang saya sebutkan. Mulai dari pengukuran, implementasi pengukuran, pengelolaan, mulai dari datanya, supaya outputnya apa, dan sebagainya. Lalu ada perubahan, perbaikan, ya, maintain, dan sebagainya, sampai proses RPL-nya. Terakhir, software quality menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup dari perangkat lunak, ya. Tadi ya, maintain-nya bagaimana, daur hidup dalam arti kita butuh rencangan lagi, misalkan software harus update. Ternyata kalau Microsoft Office nggak boleh nih, misalkan berdiri sendiri, kita harus bisa berkolaborasi. Jadi nggak usah di-save lagi pakai flashdisk, pindah flashdisk, dan sebagainya. Kita harus bisa kolaborasi menggunakan apa? Oh, update nih, Microsoft Office 365 misalkan. Nah, kayak gitu. Jadi terus mengimprove dari aplikasi sesuai dengan perkembangan zaman biasanya. Nah, ciri-ciri dari PL atau perangkat lunak itu adalah ada ciri-cirinya, dalam arti ya sama kayak kalian pakai apapun itu aplikasinya, mau Twitter, apapun itu, mau game, mau aplikasinya web biasa atau web profile sekolah dan sebagainya, atau kayak sekarang nih video pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu aplikasi, tapi ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Mudah dipahami atau understandability. Yaitu sejauh mana proses secara eksplisit ditentukan, bagaimana kemudahan definisi proses itu dimengerti. Contoh, kalian menggunakan aplikasi Tokopedia, nggak usah diajarin lagi kan? Atau kalian main game Mobile Legends, nah itu nggak usah diajarin lagi. Understandability, mudah dimengerti. Lalu, visibility. Ciri-ciri kedua ada visibility adalah aktivitas proses yang mencapai titik akhir, biasanya dalam hasil yang jelas, sehingga kemajuan proses tersebut dapat terlihat nyata jelas. Contoh, visibility ini, contoh aplikasi CBT. Ya, aplikasi CBT itu ada benar-benar ada aplikasinya, bisa diakses, bisa kalian kerjakan, keluar nilainya dan sebagainya. Visibility, ya, karakteristik perangkat lunak. Atau kalian absen, lalu kalian tahu absen berapa, jam berapa, dan sebagainya. Visibility, tahu outputnya, kayak gitu. Kalian komentar di Instagram orang dan sebagainya, tahu outputnya. Oh, ternyata saya komentar kayak gini, jebret. Nah, kayak gitu. Nah, itu visibility. Yang ketiga ada supportability. Sejauh mana aktivitas proses, ya, dapat didukung oleh sebuah case atau sebuah kita sebut sebagai bagaimana aplikasi itu disupport, dalam arti contoh kalian komen di Google Play terlalu banyak AdSense misalkan, atau terlalu banyak iklan. Oke, disupport, iklannya hanya di sini dan sebagainya. Nah, itu supportability, dalam arti kita nggak bisa aplikasi udah jadi terus kita tanam, kita install misalkan, tahu-tahu kita tinggal, nggak bisa. Contoh web perusahaan atau web ketika kalian web sekolah misalkan, web sekolah udah kalian pasang gitu ya, sudah tampil dan sebagainya, tapi banyak yang komentar misalkan terlalu terang warnanya dan sebagainya. Nah, kita nggak bisa diam aja, kita harus support, kita harus update dan sebagainya. Itu karakteristik ciri-ciri yang ketiga. Yang keempat adalah acceptability, artinya proses yang telah ditentukan oleh engineer itu atau insinyur dapat diterima dan digunakan dan mampu bertanggung jawab selama pembuatan PPL atau produk perangkat lunak tersebut. Jadi bisa diterima nggak nih aplikasinya, dalam arti mudah dimengerti nggak, maksudnya bisa berjalan dengan baik nggak, misalkan diinstal di HP atau di Android, force close nggak, dan sebagainya, kayak gitu. Accessibility. Yang kelima, reliability, artinya proses didesain sedemikian rupa sehingga kesalahannya dapat dihindari. Ya, contoh kalau misalkan input reliability, ya sederhananya kalian input harusnya tanggal lahir, kalian input pakai kata-kata misalkan
satu SATU gitu, nggak pakai angka dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi masalah. Bisa dihindari nggak masalahnya? Oh, ternyata nanti ada komentar, nih ada bintang, dia bilang inputnya sesuai dengan yang kita mau dan sebagainya kayak gitu. Robustness, ya kuat, artinya dapat terus berjalan walaupun terjadi masalah yang tidak terduga kayak gitu. Misalkan IG-nya tidak ada sinyal, tapi temenmu masih bisa akses kayak gitu, atau database-nya diganti gitu ya. Nah, itu tetap jalan nggak kayak gitu. Nah, gitu. Robustness. Maintainability sama kayak supportability, ya, proses pengembangan untuk mengikuti kebutuhan dan perbaikan. Dan terakhir rapidity, ya. Rapidity itu adalah bagaimana kecepatannya ya. Proses pengiriman sistem secara lengkap memenuhi spesifikasi, biasanya nggak lemot, datanya update dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, that's all semua yang tentang perangkat lunak. Jadi sampai sini kalian bisa tahu ya, bisa tambahan ilmu buat kalian juga, apa itu tentang perangkat lunak atau software. Semua ilmunya sudah ada di sana. So, berakhir sudah pembelajaran kali ini ya. Tetap jaga kesehatan, menaati protokol kesehatan juga, dan tetap menjaga social distancing. Akhir kata dari saya, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya, terima kasih.